Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Namatu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalati alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-8 ya. Tapi dia kata suaranya kecil. Karena belum Oh, belum dimasukkan. belum mantap. Bismillah, sekarang suara oke? Kita sekarang oke? Oke. Sekarang kita jumpa lagi di kelas ke-8 daripada kitab Nadhum Jawharatut Tauhid. Jika suara ada problem, cakap ya. Ada yang cakap oke? Oke. Oke. Sangat oke. Sangat oke, best. Kelas ke-8 daripada kitab Nadhum Jawharatut Tauhid ini. Pertemuan yang lalu taklid sudah ya. Kemudian awalul wajib alal insan. Sekarang kita akan masuk ke bait yang setelahnya. Yakni sebenarnya bait ini mufarra ala ma qablahu, yakni selama awalul wajib alal insan itu adalah ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah itu kan sesuatu yang kharij an qudratil insan, karena dia itu ma'rifah itu min makulatil kif. Makulatil kif itu bukan sesuatu yang bisa kita tuju langsung. Dia kena melewati muqaddimatnya. Apa muqaddimat? Muqaddimat ma'rifatullah an-nadhar. Betul apa tidak? An-nadhar. Berpikir di apa? Nah, disinilah bait yang selanjutnya itu mengatakan fandur. Li ajli an ta'rifallah fandur. Fandur fi madza? Dibilang fandur ila nafsika. Fandur ila nafsika. Yang pertama adalah, ini adalah uslubnya mutakallim ya. Bagaimana kita itu memulai di dalam berpikir itu dengan sesuatu yang badahi, dengan sesuatu yang istilahnya yang sangat mudah kita cerna, yaitu diri kita sendiri. Sesuatu yang dekat dengan kita adalah apa? Diri kita sendiri. Bukan maknanya diri kita zat kita, kan, tetapi ahwalu nafsik. Wahada huwa huwal mu'tamad, daripada makna nafsika, bukan terhadap zatnya anta, tapi ahwalu nafsik. Jayid. Fandur ila nafsika thumman takili. Kemudian berpindahlah setelah dirimu, berpindahlah kepada lil alamil ulwi, kepada alamil ulwi wa huwa al mansub ila jihatil ul, seperti langit, planet, hal-hal yang di atas kita. Summa sufli, kemudian yang di bawah anta, yaitu bumi, bihar, pokok, semua itu adalah mansub ila jihatit tahat. Daripada semua itu akan ada sun'an badi'al hikami lakin bihi qoma dalilul adami. Di setiap hal-hal daripada diri Anda, kemudian langit, bumi, semuanya itu Anda akan melihat ciptaan yang badi'. Makna badi' di sini adalah min ghairi misalin sabik, yakni sesuatu yang sangat dahsyat sekali dan belum ada contohnya dahulu. Akan tetapi jangan Anda tersilap, walaupun buatan ini, perkara ini sangat dahsyat sekali, jangan sampai tersilap pada diri Anda bahwasanya perkara ini qadim. Kenapa? Karena pada perkara ini qoma dalilul adami. Dari dua bait ini kita mengetahui bahwasanya alam itu hadis. Alam itu apa namanya? Hadis. Dan ini Ustaz Fauzan, ini adalah stylenya mutakallim. Stylenya mutakallim itu adalah bagaimana Anda memulai dengan sesuatu yang wadih, sesuatu yang badahi. Wahwa apa? Al-alam. Al-alam di sini maknanya masih wallah. Masih wallah. Kejap lagi saya akan jelaskan apa makna alam, apa makna tafarru'nya. Cuma saya nak cakap stylenya mutakallim semacam itu. Anda kena memulai dengan sesuatu yang paling mudah dahulu. Paling mudah dahulu yaitu sesuatu yang bisa Anda fahami dengan badihi tanpa Anda berpikir. Kemudian dari perkara yang badihi ini Anda masuk ke perkara yang nadhari. Perkara yang nadhari. Disinilah menurut saya perbedaan antara mutakallim dan falasifah, yang mana mereka itu akan memulai dengan sesuatu yang ghairu mutayaqqan. Wahwa apa namanya? Kepada Allah Subhanahu wa taala itu illah. Yakni
Ketika mutakalim memulai daripada bawah, falasifah memulai daripada apa namanya? Atas. Dengan makna mutakalim memulai daripada alam semesta ini, karena alam semesta ini sesuatu yang yakin Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri, tidak bisa Anda ingkari. Kemudian dari situ Anda akan apa namanya? Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu a'lam, inilah makna apa namanya? Makna mawaroda man arafa nafsah arafa rabbah. Ketahuilah dirimu sendiri daripada al-faqr wal ghina wa taghayyuril ahwal, daripada sakit, sehat, penat, tak penat, semuanya itu akan membuat Anda mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Yang mana falasifah ketika melihat nak wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dan nak ma'rifah kepada Allah, dia memulai ke sesuatu yang tidak dia lihat, yaitu apa? Langsung kepada Allah. Allah illatul alam. Anda tahu dari mana Allah itu illah? Di sini metodologi ini yang membedakan antara mutakalim dan apa namanya? Mutakalim dan falasifah daripada dalil hudusil alam. Wallahu alam, secara global ini makna baitnya. Kemudian nakro qalilan, yakni daripada syuruhatnya, daripada hawas yang ditulis oleh Bajuri ini. Cuma intinya di dalam 2 bait ini dijelaskan sebuah dalil yang sangat penting sekali di dalam ilmu kalam, sampai dikatakan dalil ini adalah dalil kalami, yakni hatta di dalam ilmu-ilmu apa namanya falsafah dikatakan dalil ini adalah dalil kalami. Apa itu dalilul hudus? Dalilul hudus. Yang mana dalil itu sendiri di sini. Makna dalil itu sendiri ini penting ya, pemahaman dalil. Apa sih dalil itu? Dalil adalah ma yumkinul wusul ilaihi, ma yumkinu bin nadhari sahih al wusul ila matlubin khabariyin. Itu namanya apa? Dalil. Kalau Anda melihat di perkara itu dari aspek yang benar, Anda akan bisa sampai ke apa yang Anda cari. Itu namanya apa? Dalil. Apa? Kejap. Ad-dalil ma yumkinu tawassul bin nadhari fihi ila matlubin khabari. Yang kalau Anda itu berpikir di situ dengan cara yang benar, Anda akan bisa sampai ke matlubin khabari. Kalau Anda berpikir yang benar di situ ya. Dan biasanya dalil indal manatiqah wal mutakalimin itu biasanya terdiri daripada 2 muqaddimah. Kemudian ada natijah. Dan ini di dalam mantik pun mestinya Anda sudah saya katakan untuk belajar ini minimum Anda sudah mengetahui mantik level 1, akan tahu apa yang namanya muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Mumtaz jiddan. Ustaz Batul, tolong di atas itu ada apa namanya? Ini pen untuk itu. Situ. Atas itu. Adakah? Bukan. Dekatnya yang biru-biru itu. Bukan, samping kiri sendiri. Atas laci nomor 2. Di situ ada. Ada kan? Oke. Warna merah macam kurang oke. Tabas ini semua aja. Pasal kalau saya sembunyikan di situ, kalau tak nanti anak saya kacau lagi. Saya beli berpuluh-puluh semuanya rusak semua. Anak saya kacau. Dan di dalam dalilul hudus ini penting sekali ya. Sebenarnya dalil untuk Anda mengetahui Allah itu banyak. Syekh Said Foda itu menjelaskan pasal dalil di dalam Risalah Doktorah dia. Ada sekitar 5 dalil atau 4 dalil. Ada namanya dalilul hudus, dalilul imkan, dalilul nizam, dalilul akhlak ada juga, dan dalil ontologi. Itu semua adalah dalil bagaimana Anda itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di antara semua dalil ini, mutakalimin lebih selesa dengan yang namanya dalilul hudus. Kenapa? Karena dalilul hudus ini mempunyai banyak implikasi, mempunyai banyak fawaid, mempunyai banyak efek, dan muqaddimahnya itu banyak yang badihi, mudah, dan faedahnya banyak, dan langsung lebih
lebih cepat sampai kepada apa yang diinginkan oleh mutakalimin. Berbeda dengan dalilul imkan. Yang mana dalilul imkan itu juga oke, akan tetapi faedahnya tidak sebanyak dalilul hudus, dan untuk sampai kepada hudusil alam perlu muqaddimah yang lain yang mungkin tidak badihi. Sebab itu dalilul imkan ini dipakai oleh falasifah lebih banyak daripada mutakalimin, karena mutakalimin itu ingin mengisbat Tuhan yang maha mukhtar. Apa mukhtar itu? Yang dia itu bisa untuk mempunyai kehendak. Karena itu kena yang namanya dalilul hudus. Berbeda dengan falasifah yang isbat illah, bukan mujid, tapi illah. Sebab itu mereka lebih selesa dengan dalilul imkan. Ala kulin, saya akan tulis dalilul hudus ini. Apa itu? Nanti di sini pun di nadom ini akan disebutkan secara tidak langsung apa itu dalilul hudus. Akan tetapi sighah yang mu'tamad yang disebutkan di dalam Iqtisad fil I'tiqad dan kitab-kitab yang lain, dalilul hudus terdiri daripada 2 muqaddimah. Apa itu? Yang pertama, al-alamu hadis wa kullu hadisin yahtaju ilal muhdits. Ini adalah sighah mukhtasar daripada dalilul hudus. 2 itu saja, karena yang namanya dalil pasti terdiri daripada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Kalau di dalam usul fikih mungkin dalil itu mufrad, yaitu apa dalil hudusil, apa dalil wujudillah ala alam. Tapi nanti itu pun Ustaz Fauzan pasti akan dibentangkan lagi menjadi dua muqaddimah. Jadi Anda tak boleh lepas daripada mantik. Ketika Anda belajar usul fikih dan belajar ilmu kalam, tak boleh lepas daripada mantik. Dan pembahasan dalilul hudus ini di kitab manapun pasti amik porsi yang sedikit panjang. Karena memang kalau kita boleh untuk isbat Allah itu mujid, dan mujidnya itu bil ikhtiar, maka lepas itu kita akan mudah untuk mengisbatkan matolib yang lain. Tapi kalau Anda tidak bisa untuk mengatakan alam itu hadis dan secara otomatis alam itu qadim, maka jalannya apa? Semacam ini, jalannya sudah berbeza. Anda nak cakap alam hadis, tapi Allah itu illah, jalannya pun sudah beza. Karena itu di dalam masalah ini saya kira di dalam kitab-kitab itu amik porsi yang sedikit panjang, karena memang hudusul alam aslun min usuliddin. Bukan aslun min usuliddin itu mutasyabihat wal muhkamat. Hadza laysa min usuliddin. Karena itu porsinya sangat sedikit sekali. Di dalam Nadham Jawharah ini sangat sedikit. So, tengok, fandur ila nafsika summan takili lil alamil ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi al hikami lakin bihi qama dalilul adami wa kullu ma jaza alaihil adamu alaihi qat'an yastahilu kidamu. 3 bait suf untuk untuk dalilul hudus. 3 bait. Yakni bukan sesuatu yang sedikit itu dibanding dengan masail-masail yang lain. Jahidan. Al-alamu hadis ini adalah dalil yang dinamakan dalilul hudus. Al-alam hadis ini sesuatu yang nadori. Apa? Nadori. Makna nadori ini Anda tidak bisa untuk mengetahui, karena al-alam hadis wa kullu hadisin yahtaju ila muhdis. Nanti dia akan nanti dia akan sampai ke dalam sebuah natijah. Ini muqaddimah sughronya. Ini kubronya. Nanti natijahnya apa? Al-alam muhtajun ila muhdis. Ini adalah natijahnya. So, Anda ketika berdalil, ketika Anda setuju dengan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubro, Anda tidak boleh tolak yang namanya natijah. Tidak boleh tolak. Kalau Anda nak menolak natijah, Anda kena tidak setuju dengan salah satu daripada 2 muqaddimah ini. Suf ini adalah sighah dalilul hudus yang masyhur ya. Yang masyhur indal indal mutakalimin. Kalau Anda nak tengok kejap lagi Nadham Jawharah, dia akan mempunyai sighah yang berbeza. Yaitu nanti al-alamu jaizul adam wal wujud wa kullu makana kadzalik yastahilu alaihil
kidam. Yastahilu alaihil kidam. Wa kullu ma kana jaizal adam wal wujud yastahilu alaihil kidam. Sama saja sebenarnya sigoh ini dan sigoh ini sama. Cuma saya sendiri lebih selesa dengan sigoh ini karena sigoh ini mu'tamad di banyak sekali kitab dan lebih afdho ilal maksud, lebih to the point. Jadi ini saya hapus. Jadi kita di dalam berdalil, kita tidak boleh untuk mengkritik natijah ketika kita setuju dengan muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Kita mengetahui muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Kalau memang Anda nak mengkritik dalil ini, kritiklah sugronya atau kubronya. Ketika Anda berhasil mengkritik sugronya dan sugro ini terbatalkan, maka natijah otomatis akan batal. Begitu pula kalau Anda bisa membatalkan kubronya, Anda juga bisa membatalkan natijah. Di sini sebenarnya natijah itu sesuatu yang gaib. Anda tidak mengetahui natijah, yang Anda ketahui hanyalah muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Ketika Anda mengetahui sugro dan kubro, maka Anda secara otomatis mengetahui natijah yang sebelumnya tidak Anda ketahui. Inilah yang dikatakan kasyafnya para ulama. Faham Anda Ustaz Badrul? Kasyafnya para ulama bagaimana Anda mengetahui sesuatu yang dulunya tidak Anda ketahui, kemudian Anda ketahui melewati dua muqaddimah ini. Dan kasyaf semacam ini lebih berfaedah daripada kasyafnya aulia yang cakap, engkau baru bermaksiat ya. Kasyaf semacam ini jauh lebih berfaedah daripada kasyafnya aulia. Kenapa? Karena kasyaf semacam ini bisa dipertanggungjawabkan. Apa makna bisa dipertanggungjawabkan? Karena dia bisa menjelaskan dan membentangkan semacam ini. Dan ketika dia bisa dibentangkan semacam ini dan Anda memahaminya, maka perkara semacam ini menjadi hujjah alaik. Kalau Anda sudah paham, Anda tak praktikalkan, Anda berdosa. Berbeza dengan kasyafnya aulia. Engkau jangan menikah dengan ini, nanti engkau bisa menjadi berdosa. Tapi engkau tidak menikah, tidak ada. Tapi engkau tetap menikah, tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena dia tidak bisa membuktikan dengan sesuatu semacam ini apa yang dia fahami daripada ilhamat tadi itu, daripada kusyufat tadi itu. Tapi kasyafnya aulia, kasyafnya ulama, kalam akhor. Aktsaru faidatan wa alzam lil hujjah. Dan dengan kasyaf inilah, dengan kasyaf semacam inilah Allah mengizinkan dirinya untuk diketahui. Jadi kalau Anda nak mengetahui tentang Allah, tentang ahkamnya, ma'rifatullah, gunakanlah kasyaf-kasyaf semacam ini. Wallahu a'lam. Jidan. Sudah Habib, tak ada pasal tasawuf lagi. Kemudian di antara selama kan Habib cakap, kalau kita percaya muqaddimah sugro dan kubro, kita tidak boleh ingkar terhadap natijah. Maknanya, apakah ada, Habib, kritikan-kritikan terhadap sugro dan kubro? Loh, banyak. Yang pertama, kita tengok aja daripada aspek yang pertama. Apakah muqaddimah sugro ini perkara yang nadori? Yakni, apakah alam itu hadis perkara yang nadori? Jelas nadori. Karena bukan sebagian orang, banyak orang yang meyakini alam itu apa? Qadim. Maknanya, untuk membuktikan alam ini hadis, perlu beberapa muqaddimah yang lain. Makna nadori, jumlah ini atau statement ini tidak bisa dipercayai dan diyakini kebenarannya begitu saja. Kenapa? Karena dia perlu dalil lain untuk membuktikan kebenarannya. Oke. Kemudian, dan dalil lain itu apa? Dalil lain itu ya muqaddimah yang lain, muqaddimah sugro dan kubro yang lain untuk membuktikan kebenaran muqaddimah sugro ini. Apa muqaddimahnya? Sayati pada qalil. Kemudian di dalam kubro, wa kullu haditsin yahtaju ilal muhdis. Apakah dia nadori atau badihi? Dia badihi. Setiap hadis pasti yahtaju ila muhdis atau ila sabab. Sama saja. Bahkan Imam Razi mengatakan muqaddimah kubro ini jangankan manusia, hewan pun faham kullu hadisin yahtaju ilal muhdis. Imam Razi mengibatkan dengan himar. Himar itu katanya kalau dia berjalan, kemudian ada yang memanggil dia,
sweet. Dia akan apa namanya? Menengok. Kenapa? Karena dia paham suara yang baru saja ada, yang sebelumnya tidak ada orang yang memanggil dia. Kita kalau jumpa kucing, nah apa? Kita pasti akan cakap apa? Meow, gitu kan. Nanti kucingnya akan datang. Maknanya kucing itu tahu bahwasanya ada yang memanggil dia. Sebelumnya tidak ada, karena itu dia tidak menengok. Ketika ada yang memanggil, dia menengok. Kenapa? Karena di dalam dirinya sendiri sudah sebati dengan dirinya, kullu hadisin muhtajin ilah muhdis atau ilah sabab. Ini adalah klaim Imam Razi bahwasanya muqaddimah ini jangankan manusia, di dalam hewan pun sudah ada. Imam Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad lebih objektif dalam menanggapi masalah ini daripada aspek bahwasanya memang saya pun setuju bahwasanya ini adalah badihi. Makna badihi, dia tidak perlu muqaddimah lain untuk membuktikan kebenaran statement ini. Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui kebenaran statement ini? Cuma Anda jelaskan apa makna hadis, apa makna muhdis atau sabab. Bas ulaktar wala akol. Kita mengetahui makna hadis itu maujudun ba'dal adam. Bas. Hadza huwa maknal hadis. Jadi di awal-awal kitab, bahkan sebelum kitab ini Durusul Tauhid, saya jelaskan yang namanya hadis itu adalah sesuatu yang ada setelah dia apa namanya? Tidak ada. Maknanya dulu itu tidak ada, kemudian dia itu ada, dan sesuatu yang tidak ada, dia tidak memerlukan apa namanya? Sesuatu yang tidak ada, dia tidak memerlukan sebab untuk terus tidak ada. Yang biasanya saya ungkapkan dengan makna sababul adam, adamus sabab. Sebabnya ketidakadaan adalah tidak ada sebab yang menjadikan perkara itu apa? Ada. Wadah ya. Kenapa kok perkara ini tidak ada ya? Karena memang tidak ada sebab yang menjadikan perkara ini apa? Ada. Sababul adam, adamus sabab. Dan sekarang perkara ini kita contohkan saja MP3. MP3 dulu tidak ada. MP3 dulu apa namanya? Dulu tidak ada. Kemudian dia ada. Maknanya MP3 ini memerlukan sebab lain selain MP3 itu sendiri untuk ada. Dan tidak mungkin MP3 itu perkara yang wajibil wujud. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia pernah tidak ada. Kemudian dia ada. Dan MP3 itu bukan perkara yang mustahilul wujud. Karena dia sekarang ada. Kalau dia mustahilul wujud, pasti dia tidak ada. Maknanya tidak ada kemungkinan lain di dalam MP3 ini kecuali dia itu jaizul wujud. Lah, makna jaizul wujud, dia itu mungkin ada dan mungkin tiada. Maknanya dulu itu dia tidak ada. Dan ketidakadaan dia untuk terus tidak ada, tidak memerlukan sebab eksternal untuk menjadikan dia terus tidak ada. Kenapa? Karena kita mengetahui sababul adam, ada musabab. Terus macam mana Habib? MP3 ini untuk ada, dia memerlukan sebab eksternal di luar MP3 untuk menjadikan MP3 itu ada. Sebab keberadaan MP3 bukan MP3 itu sendiri. Waduh Ustaz Fauzan ya. Sebab keberadaan MP3 ini bukan MP3 itu sendiri. Wa illa lakana wajibul wujud. Kalau memang sebabnya MP3 itu ada, MP3 itu sendiri, maknanya MP3 itu akan menjadi wajibil wujud. Maka sebabnya MP3 itu ada adalah zat lain di luar MP3 yang menjadikan MP3 itu ada. Sebab itulah yang kita namakan sebagai muhdits atau as-sabab. Bas, kita cuma menjelaskan lafadz muhdits, yang mana muhdits itu adalah perkara eksternal yang ada lebih dahulu daripada MP3, yang menyebabkan MP3 itu yang dulu boleh ada dan boleh tidak ada menjadi apa? Ada. Tanpa adanya faktor eksternal ini, MP3 tidak akan bisa untuk ada. Mumtaz jiddan. Inilah makna muhdits dan makna sabab. Dan inilah makna hadis dan makna sababul adam, adamus sabab. Kita untuk memahami muqaddimah ini badihi, kita cuma perlu menjelaskan makna hadis dan makna
muhdis secara otomatis, Ustadz Fauzan, kalau kita mengetahui makna hadis dan makna muhdis, kita akan bisa memahami bahwasanya perkara ini apa? Doruri. Perkara ini apa? Doruri. Dan menjelaskan bukan dalil. Menjelaskan bukan dalil. Syarhul lafadz bukan dalil. Dalil itu kena perkara itu dibuktikan dengan dua mukadimah yang lain. Akan tetapi ada satu kelompok, yaitu namanya falasifah, yang memungkiri ini. Memungkiri kullu haditsin muhtajin ila muhdis. Ada beberapa kelompok yang mengatakan lah hadis itu la yahtaju ilal muhdis, bal huwa abathan. Yakni huwa wujida, kemudian wujida marotan ukhra wa hakadha. Atau lebih kita kenal dengan nama apa? Tasalsul alla nihayata. Lalu insyaallah kalau sempat hari ini saya jelaskan masalah tasalsul wa burhanut tatbik, saya jelaskan. Kalau tak sempat ya insyaallah kelas yang akan datang. Mumtaz jiddan. Dan khilaf di dalam muqaddimah kubro ini tak terlampau berat. Karena majority setuju bahwasanya yang kedua ini apa? Badahi. Jika perkara itu badahi, Ustadz Badrul, maknanya yang mengingkari perkara yang badahi ini, dia itu apa? Mukabaroh. Makna mukabaroh, dia itu orang yang tidak mau menerima kebenaran karena hawa nafsunya. Orang semacam ini tidak perlu Anda debat. Kenapa? Wong badihi saja dia ingkari, apalagi yang nadori. Anda tidak mempunyai jalan untuk membuat dia menerima hasil, karena perkara badihi, perkara yang bisa dia fahami tanpa berpikir saja tidak bisa dia terima, apalagi perkara yang nadori. Terus macam mana orang mukabaroh semacam ini? Utruku, tak ya berdebat dengan dia. Kalau Anda nak berkawan saja, nak lepak mama saja. Kita makan sama-sama, berdebat tak ya. Kenapa? Karena Anda tidak percaya dengan perkara yang badihi. Jiddan. Kemudian al-alamu hadis ini macam mana? Macam mana kita ini nak menjelaskan nak membuktikan bahwasanya alam itu hadis. Alam itu hadis. Di dalam kitab-kitab disebutkan, ini sama saja ya, ini apa yang saya jelaskan di sini secara global ada di dalam Hasyiah Bajuri. Anda akan tengok setelah saya jelaskan, kemudian kita baca Hasyiah Bajuri. Apakah apa yang saya jelaskan sama dengan Hasyiah Bajuri, atau ada pertentangan atau macam mana? Dan Anda akan tahu ya, ini apa yang saya katakan itu mafhum indahum bisyakl am ya ini. Yani mereka secara umum hal semacam ini sudah sebati dengan dengan mereka. Anda jangan meremehkan Imam Bajuri. Hadza kana Syekhul Azhar. Jauh ilmunya di atas kita tak sampai selipe beliau ya ini. Selama al-alam hadis ini nadori, maknanya untuk membuktikan kebenaran statement ini diperlukan dalil yang lain. Dan dalil juga adalah dua muqaddimah sugro dan kubro. Kenapa Anda mengatakan al-alamu hadis? Pertama, kita tengok apa makna alam. Makna alam adalah al-mawjud siwallah. Ini yang kami maksud dengan dengan alam. Adalah sesuatu yang ada selain Allah. Apapun itu namanya alam. Dan al-mawjud siwallah itu sebagian mengatakan ada tiga. Apa sesuatu yang ada selain Allah? Yang pertama adalah al-ajram. Al-ajram. Yang kedua adalah al-a'rad. Yang ketiga adalah an-nufus atau an-nafas. Apa itu ajram? Ajram maqama binafsihi. Al-a'rad maqama bighairihi. Satunya nafas. An-nafas mujarrad anil makan duna zaman. Cuma nufus atau nafas ini ada khilaf di dalamnya. Sebagian cakap nafas itu ada, sebagian cakap tidak ada. Di antara orang yang cakap nafas itu ada adalah Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Halimi, yang mengatakan bahwasanya nufus itu ada, tapi jumhur ahli sunnah mengatakan nufus itu tidak
Tidak ada. Dan pembahasan nufus itu di antara pembahasan yang paling pelik dan paling rumit di antara pembahasan-pembahasan yang ada. Sampai para ulama itu ketika sudah ilmunya itu sudah tinggi, pasti akan membahas pasal apa namanya? Pasal nufus. Kita tak ya penat-penat nak bahas pasal nufus karena itu masih mahalul khilaf. Di dalam ilmu kalam kita kena stay di dalam perkara yang muttafaq ala wujudihi. Apa itu? Al-ajram wal a'rad. Ini kita hapus. Maknanya yang namanya alam semesta itu ajram wal a'rad. Apa itu ajram? Ajram adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Ajram jam'u jirim. Jam'u apa? Jirim. Dan jirim itu adalah sesuatu yang punya tinggi, lebar, dan dalam. Itu namanya apa? Jirim. Ketika kita potong-potong tinggi, lebar, dan dalam itu menjadi satu bagian dan tersisa satu bagian yang tidak mungkin dibagi lagi, kita katakan itu adalah al-jauhar. Atau di dalam ilmu kalam dikatakan al-jauharul farad. Itu sesuatu yang tidak mungkin dibagi lagi dan itu berdiri sendiri, maknanya dia tidak perlu tempat untuk ada. Kemudian al-a'rad, jam'u arad, adalah sesuatu yang untuk dia itu ada, dia perlu kepada apa namanya? Selainnya. Dia perlu kepada selainnya. Apa yang diperlukan arad untuk ada, diperlukan apa? Dia memerlukan kepada jauhar. Maknanya arad itu untuk ada, diperlukan untuk jauhar. Oke, kita selesai ya Habib mengetahui bagian daripada alam semesta itu adalah ajram wal a'rad. Sampai sini langkah yang kedua itu apa ya Habib? Apakah Anda percaya ajram itu ada? Bil musyahadah itu ada. Ini ajram. Ini qaimun binafsihi. Apalagi diri Anda juga ajram. Kemudian perkara-perkara yang kita lihat semuanya ini adalah apa namanya? Ajram. Lah a'rad, apakah a'rad itu ada? Jelas a'rad itu ada. Bahkan Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang berteriak kepada Anda bahwasanya a'rad tidak ada, Anda takyah tanggapi dia. Kenapa? Karena teriakan itu sendiri adalah a'rad. Kalau dia mengingkari a'rad, maknanya dia mengingkari teriakannya sendiri. Teriakan sendiri tidak ada. Kalau memang dia tidak ada, kenapa kita kena panik dengan teriakannya dia? So, Imam Ghazali zaki jiddan ya nih. Zaki jiddan. Maknanya a'rad itu ada juga dengan musyahadah, karena kita melihat pada diri kita itu banyak sekali kondisi-kondisi yang berubah-ubah. Ada sakit, ada sehat, ada macam-macam. Semua itu adalah apa namanya? A'rad. Jayyid jiddan. Kemudian kita untuk mengetahui faedah kita mengetahui ajram wal a'rad ini untuk membuktikan bahwasanya kita nak sampai kepada sesuatu yang maujud, tapi maujud itu qaimun binafsihi dan tidak perlu kepada tempat dan waktu dan tidak perlu kepada a'rad. Yang mana kita meyakini perkara itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya mengatakan itu tidak ada. Inilah maksud kita mengetahui bagian daripada ajram wal a'rad. Jayyid jiddan ya Habib. Kemudian setelah kita mengetahui alam terdiri daripada ajram wal a'rad, langkah apa lagi? Kita kena membuktikan bahwasanya a'rad ini haditsah. Apa dalil bahwasanya a'rad ini haditsah? Jelas. A'rad ini haditsah menurut saya bil musyahadah. Apa itu a'rad? Maqama bi ghairihi, sehat Anda, sakit Anda. Loh, apakah Anda selalu sehat? Kan tidak kan? Apakah Anda selalu sakit? Kan tidak. Perkara yang paling mudah kita lihat adalah harokah was sukun. Harokah was sukun ini adalah gerakan dan diam ini adalah gerakan, adalah sesuatu yang paling badihi di antara a'rad yang kita bisa lihat bahwasanya perkara itu hadis. Kenapa? Karena yang namanya harokah itu adalah satu benda ada di tempat yang kedua, di waktu yang kedua. Dan setiap gerakan pasti didahului dengan diam. Tidak mungkin sesuatu itu bergerak tanpa diam. Dia diam dahulu baru dia apa namanya?
bergerak. Dan diam itu definisinya adalah sesuatu itu berada di tempat pertama di waktu yang kedua. Maknanya ketika perkara itu bergerak, maknanya sebelumnya itu diam itu hilang. Sebelumnya diam itu apa namanya? Hilang. Karena dulu diam ada, kemudian karena ada bergerak, diam itu hilang. Setelah itu bergerak baru ada. Maknanya sebelum bergerak itu ada, bergerak tidak ada. Bil musyahadah, kita mengetahui bergerak itu dulu tidak ada, kemudian ada. Dan yang namanya sukun itu dulu ada, kemudian tidak ada. Dan ini adalah hakikat daripada perkara itu hadis. Maknanya huduthul a'rad musyahad. Musyahad. Kemudian bagaimana kita mengetahui huduthul ajrom? Kita mengetahui huduthul ajrom ini karena tidak ada satupun ajrom yang dia itu ada tanpa arot. Setiap ajrom, setiap jirim pasti memerlukan arot. Tidak mungkin ada jirim tanpa arot. Setelah kita membuktikan bahwasanya arot itu hadis dan kita mengatakan al ajrom mulazimun lil a'rad. Ajrom selalu ada bersama a'rad, dan sesuatu yang selalu ada bersama a'rad pasti wujudnya sama seperti a'rad waktu wujudnya. Lebih dikenal dengan kaidah wa mulazimul hadis hadis, kullu ma lazamal hadis fahuwa hadis. Macam saya nak cakap, arot tidak ajrom tidak mungkin ada kecuali dengan arot. Maknanya kalau arot tidak ada, ajrom tak mungkin ada. Ketika ada ajrom, ketahuilah di situ ada arot. Kalau saya nak cakap, saya tidak akan datang kecuali Ustadz Badrul datang. Ustadz Badrul datang pukul berapa? Pukul 9. Maknanya saya akan datang juga pukul 9. Secara otomatis itu. Secara otomatis semacam itu. Disinilah para ulama mengatakan dalilu hudusil ajrom, bahwasanya al ajrom mulazimatun lil a'rad al hadithah. Wa kullu ma lazamal hadith fahuwa hadith. Ini adalah dalil bahwasanya ajrom itu hadis. Dalilnya alat itu hadis bil musyahadah. Wa dalilnya ajrom itu hadis dengan kaidah kullu ma lazamal hadis fahuwa hadis, bahwasanya tidak mungkin adanya ajrom kecuali dengan adanya apa? Arad. Ini secara global dalilul dalilul hudus. Secara global dalilul hudus terdiri daripada beberapa muqaddimah ini. Kemudian ada beberapa iktiradot untuk masalah ini, karena setiap muqaddimah ini kan muqaddimah iftiradnya tidak ada kritikan yang mengarah ke sini ya. Setelah diteliti lagi, ada beberapa kritikan, ada sekitar 7 kritikan yang dikatakan dia itu akan mencalar salah satu pilar daripada pilar-pilar ini. Yang mana kaidah kritikan ini hasil dibuat oleh falasifah untuk menghancurkan apa yang diinginkan oleh mutakallim, bahwasanya al-alamu hadis. Karena falasifah ingin membuktikan bahwasanya al-alam itu apa? Qadim. Karena itu mereka mempunyai 7 kritikan untuk mengkritik dalilul hudus alal mutakallimin. Akan tetapi semua kritikan ini dijawab oleh mutakallim. Saya mungkin ba'da qalil bagaimana Imam Bajuri mentalkhis masalah 7 kritikan daripada dalil hudus ini. Jayidan, madam kita sudah tahu apa itu dalil hudus, kholuna naqra qalilan daripada Bajuri di sini. Jayid, mana yang nak saya baca? Wan nadhar lughatan, sila Ustaz Badrul, Ustaz siapa namanya? Ustaz Fauzan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah, wan nadharu lughatan al-ibsaru ay al-idraku syai'i bihasati al-basar.
An-nadhar secara bahasa adalah al-ibsar. Apa itu? Idraku syai'i bihasatil basar. Bagaimana Anda itu mengetahui sesuatu dengan dengan mata. Kemudian wal fikru ay harakatun nafsi fil ma'qulat. Yang namanya fikir adalah harakatun nafsi. Harakatun nafsi itu gerakan jiwa Anda dari muqaddimah sugro dan kubro kepada natijah, tapi di dalam perkara-perkara yang makulat, bukan di dalam perkara yang mahsusat. Makna makulat, perkara yang tidak bisa Anda dapatkan melewati panca indera, tapi hanya bisa Anda dapatkan melewati apa? Melewati akal. Karena biasanya akal itu berpikir di dalam perkara-perkara yang kulli, bukan perkara yang juz'i, sedangkan panca indera biasanya berpikir di dalam perkara yang juz'i. Adapun harakatun nafsi fil mahsusat itu namanya apa? Takhayyul atau berkhayal. Contohnya apa? Contohnya Anda tengok spider, kemudian Anda tengok man, menjadi apa? Spiderman. Itu adalah apa? Takhayyul. Tapi kalau berpikir semacam ini, al-alamu hadis wa kullu hadisin yahtaju ila muhdis. Oke? Wa ulima min zalika anna an-nadhara mushtarakun bainal ibsar wal fikr wal murad. Dari sini kita mengetahui nadhar itu kadangkala maknanya itu melihat, kadangkala maknanya itu berpikir. Karena itu hati-hati. Undur, lihatlah atau berfikirlah. Ayo. Wal murad minhu huna atsani wa huwal fikir, yang makna fandur ila nafsika bukan lihat dirimu dengan matamu, bukan, tapi berfikirlah pada dirimu. Jayyidan. Wa amma urfan fa huwa tartibu amrayni ma'lumaini liyutawassala bi tartibihima ila ilmi majhulin. Tartibu apa namanya? Tartibu amrayni. Anda mengatur atau mentertibkan dua perkara, meletakkan dua perkara dengan peletakan yang khas, yaitu Anda jadikan satunya muqaddimah sugro dan satunya muqaddimah kubro dengan cara yang benar, dengan syarat yang benar, agar Anda bisa sampai ke perkara yang majhul, yaitu natijah. Karena natijah sebelum Anda meletakkan dua muqaddimah ini dengan cara yang benar, perkara itu apa? Majhul. Setelah Anda meletakkan dua muqaddimah ini dengan cara yang benar, syarat yang benar, perkara ini menjadi apa? Maklum. Wa hadza huwa ismuhu kasyful ulama. Ketika saya cakap Habib ini kasyaf, bukan kasyaf. Saya punya kasyaf ulama. Hadza huwa kasyaf ulama. Padahal belum tentu saya itu wali. Confirm saya bukan wali ya. Cuma saya hal-hal semacam ini saya ini tahu. Ayo. كترتيب الصغرى مع الكبرى في قولنا العالم متغير وكل متغير حادث فإنه موصل للعلم بحدوث العالم المجهول قبل ذلك. Seperti perkataan kita al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Ini akan menyampaikan kepada kita, kepada al-alamu apa namanya? Hadis. Musilun li annal al-ilmu bihudusil alam, yang tidak diketahui sebelum ada dua muqaddimah tersebut. Jayyidan. Wa katartibil jinsi ma'al fasli fi qawli wa qawluhu ila nafsika ay fi ahwali dhatika. Wa qawluhu yani fandur ila nafsika, bukan bentuk dirimu, bukan dagingmu, bukan, tapi ahwal. Ahwal ini kondisi-kondisi dirimu, karena dirimu itu tidak dalam satu kondisi. Kadang Anda sakit. Tengok sekarang Fauzan setiap membaca macam itu, maknanya Anda sakit kan, ada selsema. Bukan corona insyaallah ya. Insyaallah enggak. Sudah tes kah? Sudah tes. Ya, alhamdulillah. Itu yang namanya ahwalu nafsik. Dulu mungkin minggu lalu Anda belum selsema, sekarang Anda apa namanya? Selsema. Ada taghayyur kan? Maknanya diri Anda itu musahibatun lit taghayyur. Tengoklah pada ahwal yang thari'atun, yang datang kepada diri Anda. Ayo. Fa ila bi ma'na fi li anna unzur bi ma'na tafakkar wa huwa yata'adda bi fi. Wal muradu minan nafsi adzatu lar ruh. Maknanya al murad minan nafsi adzat. Fandur ila nafsika, bukan jiwa Anda tapi zat Anda. Kenapa Ustaz? Karena jiwa tak tampak. Jiwa tak tampak. Bagaimana Anda berpikir ke sesuatu yang tidak tampak? Sudah saya katakan an-nafs. Sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang mukhtalafun fihi ala wujudi. Yang apa, bukan nafas secara nafas, tapi nafas min kauniha mujarradan, yang saya kira hampir semua ulama mengatakan jiwa itu ada kan, tapi apakah jiwa itu mujarrad atau tidak, di situ apa namanya khilafnya.
Sawa'un alal qaul bi annahu mujarrad atau tidak, tapi kita tidak pernah melihat nafas. Karena itu berpikirlah di dalam stylenya mutakalimin, Anda kena memulai di sesuatu yang yakin. Sesuatu itu apa? Ada. Yang bisa Anda lihat dengan mudah, yang bisa Anda teliti dan analisa dengan mudah. Apa itu? Ya sesuatu yang paling dekat dengan diri Anda, ya diri Anda sendiri. Maknanya zat anta, badan anta, bukan badannya tapi apa? Ahwalnya, sehat anta, sakit anta. Ayo. Wal kalamu ala taqdiri mudhafin kama qaddarna. So, tengok. Li'annahu latilah alana 'alaiha. Kita cakap pasal zat bukan ruh. Kalau kita tidak tahu apa itu ruh. Kulir ruhu min amri Rabbi. Ayo. Wal kalamu ala taqdiri mudhafin kama qaddarna. Yakni kalam bukan fandur ila nafsika, ay fandur ila ahwali nafsik. Hadha huwa ala taqdiri mudhafin. Kemudian, Li'anna an-nadhara fi ahwalina abna'u min an-nadhari fi dzati min haitsu hiya dzat. karena nadhar di dalam ahwali zat itu lebih afdol daripada nadhar fi dzat min haitsu dzat. Yakni karena zat, kalau Anda tengok zatnya saja, mungkin Anda tidak tengok mulazamatul lil ahwalil hadisah, karena itu adalah sebab hakiki untuk mengetahui zat ini hadis. Karena itu kan an-nadhar fil ahwal abda wa afdho ilal maksud daripada nadhar ila nafsid zat. Wadih Ustaz Fauzan. Ayo. Wal muradu bi ahwaliha mashtamalat alaihi min sam'in wa basarin wa kalamin wa tulin wa 'aradin wa 'umqin wa ridha wa ghadab wa bayadin wa humratin wa sawad wa 'ilmin wa jahl. Yakni semua perkara-perkara yang ada di dalam sama itu bukan telinga ya, tapi pendengaran. Dulu tidak mendengar, kemudian mendengar, kemudian dulu ada tidak melihat, kemudian apa namanya? Melihat. Semua itu adalah perkara-perkara perubahan di dalam diri Anda. Dulu Anda tak putih, kemudian duduk di rumah aja, belajar aja, pakai skincare, pakai Korea skincare menjadi glowing. Dulu betul tak glowing, kemudian pakai skincare Korea menjadi apa namanya? Glowing. Itu kan adalah tagoyuril ahwal kan. Tetap badrul kan, tetapi kulitnya lebih apa namanya? Ayo. Wa kulluha mutaghayyiratun min 'adamin ila wujudin wa bil 'aksi fatakunu hadisah. Dan semua itu tagoyur, semua itu adalah berubah daripada tidak ada menjadi ada, dan semuanya adalah hadisah. Dan jiwa Anda dan diri Anda tidak bisa keluar daripada tagoyur ini, maka diri Anda itu adalah perkara yang hadis. Ayo. Wa hiya qa'imatun bidzati lazimatun laha wa mulazimul hadisi hadisun. Hadza huwa. Dan semua ahwal ini hadisatun, dan diri Anda mulazimun li hadhil ahwal fa mulazimul hadis apa? Hadis. Maka setiap perkara yang selalu ada bersama perkara yang hadis, dia pun juga perkara yang hadis. Ayo, cukup ini. Baca aja. Wadhalika dalilul iftiqari ila sani'in hakimin wajibil wujudi 'ammil ilmi tamil qudrati wal iradah. Ketika Anda sudah Anda sudah membuktikan bahwasanya diri Anda itu hadis, ahwal Anda itu hadis, zat Anda itu hadis, maknanya zat dan ahwal Anda itu memerlukan faktor eksternal yang menciptakannya. Dan untuk menciptakan perkara yang ada itu diperlukan apa? Soni' hakim wajibil wujud. Dia kena wajibil wujud. Amul ilim, kena mempunyai ilim. Tamul kudrah wal iradah, dan mempunyai hayat. Soni' mesti ada namanya hayat. Jadi yang menciptakan Anda itu kena ada, bukan hanya ada ya. Kita kena secara spesifik mutakalimin meyakini dan membuktikan Allah tidak hanya ada, tapi Allah itu wajibil wujud. Di sini sebenarnya titik kritikal antara kita dan selain ahli sunnah yang membuktikan yang mengatakan bahwasanya Allah itu maujud saja. Kita mengatakan dan membuktikan Allah itu wajibil wujud. Dan dengan dalilul hudus, selain Allah itu wajibil wujud, kita membuktikan Allah itu mempunyai sifat ilm, kudrah, dan iradah. Yang secara otomatis kalau ada 3 sifat ini ada hayah. Maknanya dalilul hudus ini macam ini dia membuktikan 5 sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalil hudus ini mempunyai faedah yang sangat besar. Yakni apa ya? Pertama, alam itu hadis. Setelah alam itu hadis, kita buktikan Allah mempunyai sifat yang membuat alam itu
hadis. Itu yang namanya dalilul inni. Maknanya Anda mengetahui alam dahulu, baru Anda mengetahui sifat-sifat Allah. Padahal hakikatnya sifat-sifat Allah ada dulu, baru alam dulu. Sebab itulah al-alam ini semuanya dalilul inni, bukan dalilul limmi. Ayo. فتستدل بها على وجود صانعك وصفاته وحاصله أن تقول نفسي ملزومة لصفات حادثة وكل ملزوم لصفات حادثة فهو حادث وكل حادث لا بد له من صانع يعني من صانع حكيم واجب الوجود موصوف بالصفات. yakni hasilnya daripada dalil ini Anda itu mengatakan nafsi itu jiwaku, diriku itu bukan nafsi jiwaku ya, diriku. Nah dikatakan fantun ila nafsika ila dzatika. Makna nafsika ai ila dzatika ai ahwalu dzatik jaidan. Zatku ini pasti ada dengan sifatin hadisah, dan setiap zat yang tidak mungkin ada kecuali dengan sifatun hadisah, pasti dia itu hadis, dan perkara yang hadis seperti yang saya katakan jelaskan tadi memerlukan kepada muhdis, dan muhdis itu bukan muhdis biasa, dia muhdis atau pencipta yang khas, yang mempunyai sifat yang khas. Apa sifat yang khas itu? Agar dia itu bisa untuk menciptakan sesuatu yang badi' ini, sesuatu yang hebat ini, dia kena wajibil wujud, dia kena tamul ilm, tamul kudrah, tamul iradah, dan mempunyai haya. Tengok. Yakni daripada 13 sifat menurut Asy'ariyah, dalilul hudus sudah ambil berapa? 5 tahu. Yakni hampir setengah. Hampir hampir setengah. Kalau kita kita nak lebih detail lagi, mungkin bisa sampai 6 atau 7. Sebab itulah karena banyaknya faedah dalilul hudus, dan lebih to the point terhadap apa yang diinginkan oleh mutakalimin min haitsu itsbati wajibil wujud al-mukhtar, bukan wajibil wujud al-illah seperti apa yang dikatakan oleh falasifah. Maka mutakalimin lebih selesa menggunakan dalilul hudus daripada dalilul imkan yang lebih selesa dipakai oleh falasifah. Mutakalimin juga pakai dalilul imkan, tapi faedahnya tidak sebanyak dalilul hudus. Ayo. Qala ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun, ay wa fi anfusikum ayatun wa dalail atatrukuna at-tafakkura fiha fala tubsirun, ay la yanbaghi tarkun nadhar fiha. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian akan meninggalkan tafakkur fi anfusikum, maka kalian tidak melihat tanda-tanda kebesaranku, maka tidak sepatutnya Anda tidak berpikir terhadap diri-diri Anda, terhadap ahwalu dzatik. Qala ta'ala mafidai waqad warada man arafa nafsah, waqad warada man arafa nafsahu arafa rabbahu, ay man arafa nafsahu bil huduthi wal faqri arafa rabbahu bil qidami wal ghina. Yakni barang siapa yang mengetahui Tuhannya, barang siapa mengetahui dirinya dengan hudud, maknanya dia tahu dirinya itu hadis, wal faqr, apa itu faqr? Muhtaj, dia perlu, yakni manusia itu perlu kepada Allah. Dulu dia tidak ada, kemudian ada, manusia tetap perlu kan, untuk manusia itu menjadi Anda muhtajun ilas sabab, dan untuk terus ada muhtajun ilas sabab. Muhtajun ilas sababnya, yakni maknanya manusia itu perlu kepada Allah ibtidaan wa dawaman. Maka ketika dia itu mengetahui dirinya itu ajizun wa muhtajun, maka dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ghani. Ayo. Wal faqr arafa rabbahu bil qidami wal ghina, wa hadha huwal adhar fi ma'nal hadits. Waqila huwa isyaratun ila at-ta'jiz, ay anta la ta'rifu nafsaka fala tatma' fi ma'rifati kunhi rabbika. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini maknanya adalah ta'jiz, maknanya jangan berharap Anda itu mengetahui Tuhanmu, dirimu saja tidak Anda ketahui, bagaimana Anda mengetahui Tuhanmu. Tapi makna ini tidak sekuat makna yang pertama, yakni barang siapa mengetahui dirinya, barang siapa mengetahui sifat-sifat dirinya, maka dia akan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tengok mungkin di Ashabu Wahdatil Wujud, man arafa nafsah arafa rabbah, barang siapa mengetahui dirinya, maka dirinya adalah Tuhan. Maka dirinya adalah Tuhan. Ya, di mana? Di anna wujuduhu ainu tajalliyatil ilah. Karena itu kan madzhab Wahdatil Wujud ini
ada semacam kesengajaan untuk menghijack istilah-istilah Asy'ariyah, kemudian dia dimaknai dengan makna yang sesuai dengan dengan maknanya. Menghijack makna man arafa nafsa arafa rabba, menghijack makna al-wujud ainul maujud, menghijack makna kulla yaumin huwa fisyan, menghijack makna maujud, menghijack makna wujud, terus itu dia dihijack semua. Agar kenapa? Agar istilah-istilahnya Asy'ariyah itu bisa mempunyai dua makna. Macam diselewengkan. Akhir kalau mereka itu nak dipojokkan, mereka akan amik makna yang musak itu uslub yang mana dulu madzhab wahdatul wujud ini ada sejak zaman Yunani. Akan tetapi arkannya madzhab wahdatul wujud ini sempurna di zaman Ibn Arabi dulu, ketika ada halaj dan semuanya itu orang-orang itu pening. Wahdatul wujud ini apa sebenarnya? Apakah hulul? Apakah Ittihad? Bukan. Dia madzhabun khas, namanya madzhab wahdatul wujud, dan mulai tampak, benar-benar tampak arkannya ketika Ibnu Arabi. Karena itu dia menafikan wahdatul wujud bukan hulul dan ittihad. Loh, memang benar, bukan hulul wal ittihad. Dia madzhab khas namanya wahdatul wujud. Bukan berarti dia menafikan hulul wal ittihad, dia menafikan wahdatul wujud, karena memang wahdatul wujud bukan hulul wal ittihad. Wallahu a'lam. Tapi saya dalam risalahnya yang kedua, risalah Jadidah fi Wahdatil Wujud, kelihatannya yurji makna wahdatil wujud ilal hulul wal ittihad. Ada kalam akhir, ya, ini mungkin dalam kelas-kelas yang sedikit lebih tinggi, ya, ini mungkin kita boleh baca risalah fi Wahdatil Wujud untuk mengetahui apa hakikat daripada madzhab wahdatil wujud, bukan untuk mengkufurkan, ya, bukan untuk mengkufurkan. Saya paling anti untuk mengkafirkan seseorang, karena itu tugasnya tugasnya mufti. Sekali lagi, kita ini belajar ilmu kalam bukan untuk mengetahui siapa kafir, siapa yang tidak kafir, tapi untuk mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu saja, yakni untuk membedakan mana ahli sunnah dan selain ahli sunnah wal jamaah. Kemudian masuk surga, masuk neraka itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dan saya kira cukup sampai sini. Bed ini, ya, nih. Kenapa saya sudah penat? Tajid bihi, sila. Tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi qama dalilul adami. Tajid bihi sun'an badi'al hikami. Ketika engkau itu tandur ilal alamil ulwi summa sufli, Anda akan melihat sun'an badi'al hikami. Sun'an adalah buatan, yakni dunia, langit dan bumi ini semuanya adalah buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badi'al hikam. Badi' adalah sesuatu yang ada, al-mukhtar' la ala mithalin sabab, yakni sesuatu yang ada tanpa ada misalnya. Kita sebagai manusia itu tidak akan bisa untuk membuat sesuatu tanpa ada contoh. Semua yang dia buat pasti ada contohnya, cuma kita cakapnya inspirasi. Engkau buat ini terinspirasi dari apa? Kan macam itu kan. Semua handphone itu terinspirasi. Ini ada yang menemukan menemukan radio, dia terinspirasi, dia tengok apa, kemudian tengok radio. Apa itu namanya? Kamera terinspirasi dari sesuatu, pasti itu. Kereta ada inspirasinya. Dulu Syekh Bilal cakap, coba sebutkan sesuatu yang Anda tidak terinspirasi daripada perkara yang lain. Mustahil. Ini keluar daripada kemampuan manusia. Jangan kan tengok Qabil dan Habil dulu ketika Qabil membunuh Habil, nak mengubur, dia tak boleh kan? Oleh Allah dikirim burung. Bagaimana menunjukkan bagaimana cara untuk mengubur Habil? Pas, yakni manusia nak berpikir secara langsung itu tanpa ada contoh susah. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam semesta tanpa tengok apa-apa, karena dulu la syai', hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menciptakan alam semesta tanpa mencontoh, tanpa menduplikat alam semesta yang lain. Ini bukan multiverse universe, ya. bukan multiverse seperti yang ada di dalam Doctor Strange. Jidin.
tajid bihi sun'an badi al-hikami. Makna al-hikam ay muhkam, ay mutqan. Yakni sona la ala mithalin sabik, akan tetapi tidak ada cacatnya. Tidak ada apa namanya? Cacatnya. Jaya jidan. Itu namanya muhkam. Makna muhkam sesuatu yang ditekuni dan tidak ada cacatnya sama sekali. Jaya jidan. Akan tetapi perkara yang masnu, yang sangat bagus sekali dan tidak ada cacatnya itu, jangan Anda kira itu adalah sesuatu yang kodim. Kenapa? Karena pada sesuatu itu ada dalilul adami, ada dalilul adam, yaitu mulazamatu yaitu tagoyuruhu wa mulazamatuhu lil hawadis. Jidan. Baca Badiul Hikam. قوله بديع الحكم البديع هو المخترع لا على مثال سبق والحكم بكسر الحاء وفتح الكاف جمع حكمة بمعنى الإحكام أي الإتقان. يعني الحكم جمع حكمة بمعنى الإحكام, maknanya itqan. Muhkam ay mutqan, maknanya sesuatu yang dibuat tanpa ada cacatnya, yang serius dibuat tanpa ada cacatnya, itu namanya mutqan. Kita kalau tengok pun ada ibarat-ibarat yang bagus, ada ibaratuhu mutqanah. Ini diteliti sampai tidak ada apa namanya cacatnya. Ayo. Wa jama'ahu li ta'addudihi bi ta'addudi san' alladhi huwa as-san'atul bahirah wa qad waqa'a. Ini kenapa kok hikam itu bukan hikmah? Karena sunaknya juga banyak, karena itu hikamnya juga apa namanya? Dijamak juga. Wa qad waqa'a fi kalamil Ghazali, ini penting sekali ya. Nih kata-kata Ghazali ini banyak disebutkan di banyak kitab-kitab tasawuf, kitab ilmu kalam, dan kritikan terhadap beliau juga banyak. Kita baca saja. Laisa fil imkani abda'u mimma kan. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Imam Ghazali pernah mengatakan di beberapa kitabnya bahwasanya tidak ada fil imkan abda'u mimma kan. Yakni secara globalnya maknanya di dunia ini yang terbaik sudah. Yang ada di dunia ini yang terbaik, dan ini dikritik oleh para ulama. Maknanya secara implisit Anda itu mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa menciptakan dunia yang lebih baik daripada dunia ini. Dunia ini adalah yang terbaik yang bisa diciptakan oleh Allah. Di atas ini Allah tak mampu. Padahal kalau Allah nak menciptakan dunia lebih baik daripada dunia ini, apakah bisa? Bisa-bisa saja. Dan itu yang akan terjadi di surga kelak, di neraka kelak. Ini yang akan apa namanya terjadi. Dan takwil-takwil dia kan tidak mungkin ya Imam Ghazali mengatakan semacam ini. Masa Imam Ghazali mengatakan Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat, yang lebih baik daripada yang sudah Allah ciptakan. Karena tidak mungkin Allah mengatakan semacam ini. Karena tidak mungkin Imam Ghazali mengatakan semacam ini, maka para ulama berlomba-lomba untuk mentakwilkan perkataannya Imam Ghazali. Apa perkataannya Imam Ghazali? Sila. Fashanna'a alaihi jama'atun. Fashanna'a alaihi jama'atun bi anna fihi nisbatal ajzi ilaihi ta'ala. Nisbatal ajzi maknanya sebenarnya tidak ada kalimatul ajz di dalam laisa fil imkan abda'u mimmakan, dan ini adalah kritikan Syekh Ali Jum'ah bahwasanya di dalam kalam ini tidak ada nisbatul ajz sama sekali loh. Iya, ya betul Syekh Ali Jum'ah, tidak ada nisbatul ajz sama sekali. Memang maksudnya tidak ada kalimatul ajz. Iya. Akan tetapi dari aspek lazimnya ada ajz. Karena Imam Ghazali secara tidak langsung mengatakan Allah tidak bisa untuk menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada yang sudah ada. Loh, bukankah itu ajz? Itu ajz. Cuma Syekh Ali Jum'ah dalam taklikannya saya tengok laisa fi hadza nisbatu ajzin kama la yakhfa. Kif kama la yakhfa kama la yakhfa fal aula fil i'tirad alaihi an yuqal nafa imkanal abda. Dia Imam Ghazali menafikan kemungkinan sesuatu yang lebih elok dan seronok daripada alam yang sudah ada. Loh, bukankah itu ainul ajz? Bukankah itu apa namanya? Ainul ajz. Wal waqi' annahu mumkinun bi nafsihi annahu fi nafsihi salihun lil wujud fil wujudi wal adam. Karena wal waqi' al abda, sesuatu yang lebih hebat daripada alam semesta ini, yang lebih bagus, mungkin. Loh, memang itu mungkin ya Syekh Ali Jum'ah. Tapi kenapa Allah tidak menciptakannya? Imam Ghazali dohir ibaratnya yushiru ilal ajaz. Karena laisa fil ibda'i laisa fil imkani abda'u mimmakan.
Tengok, yakni Imam Syekh Ali Jum'ah lebih selesa iktiradnya bukan nisbatul ajiz ila Allah, tapi Allah tidak bisa untuk menciptakan sesuatu yang lebih elok. Alaysa huwa ainuhu. Ustaz Fauzan macam mana? Jangan taksub. Macam tu kan. Hah? Nampak macam sama je maksudnya. Saya kira macam sama je maksudnya. Kecuali sesuatu yang abda itu, yang lebih elok itu tidak ada dan tidak tercipta karena Allah tidak menginginkannya. Tengok. Karena dia tidak menginginkannya, maknanya lam tata'allaq bihi qudratullah. Selama lam tata'allaq bihi qudratullah, dia itu menjadi mustahilul wujud. Wadah ya? Karena dia menjadi mustahilul wujud, boleh Imam Ghazali mengatakan laisa fil imkan abda'u mimmakan. Karena imkan inilah, alam semesta inilah yang di dalamnya tata'allaq bihi qudratullah. Adapun yang tidak lam tata'allaq bihi qudratullah, memang dia apa namanya? Mustahilah. Aywa. Karena dia itu dari aspek ini, ketika Allah tidak menciptakan sesuatu yang abda karena tidak ada qudratullah muta'alliqah bihi, apakah bisa Allah dikatakan ajiz? Tidak bisa. Perbezaan antara ada muta'alliq wal ajiz dhahir. Kama sayati fidurusil atiyah. Mungkin dari aspek sini Syekh Ali Jum'ah itu apa namanya? Tengok. Kalau memang daripada aspek ini, best. So, tengok saya takwil kan. Saya takwil. Memang ulama, kalamnya ulama, kenapa namanya ditakwil? Tak mungkin lah Syekh Ali Jum'ah tak faham masalah ini. Ini yang diinginkan oleh Syekh Ali Jum'ati, dan ini adalah bagaimana cara kita ta'aduban dengan apa namanya? Dengan para ulama. Jangan ada kalamin ulama itu yang ihtimalnya buruk, ada langsung apa namanya? Buruk kan. Ada mulai namanya, maaf, laisa fil adab. Tengok. Ujiba bi ajwibatin. Ujiba anhu bi ajwibatin ahsanuha annal ma'na laysa fil imkani abda'u mimma kan li'adami ta'alluqi ilmillah wa iradatihi bi ghairi makan. Sufada huwa, yakni karenanya maknanya tidak ada fil imkan abda'u mimma kan, karena memang ilmunya Allah dan kudrahnya Allah tidak berhubungan, tidak ta'alluq dengan apa namanya? Dengan selain sesuatu yang ada. Alladhi huwa hadzal alam fa huwa mustahil, yakni mustahil bi ghairihi wa laysa mustahil fi nafsihi. Li adami ta'alluqi ilmillah wa iradatihi bihi fa sadaqa alaihi annahu laysa fil imkan bi hadzal i'tibar wa in kana mumkinan fi nafsihi. Jayyid jiddan, mumtaz. Kemudian di bait-bait setelahnya, di kalam setelahnya, Imam Bajuri itu mengatakan, oh sudah, ini sudah selesai. Tajid bihi sun'an badi al-hikami lakin bihi qama dalilul adami wa kullu ma jaza alaihil adamu, yakni selama setelah Anda itu melihat bahwasanya Anda akan tajid bihi sun'an badi al-hikami fandur ila nafsika summan takili lil alamil ulwi summa sufli. Tajid bihi apa? Sun'an badi al-hikami lakin bihi qama dalilul adami. Maknanya alam semesta itu jaizul adam wal wujud. Kenapa? Karena alam semesta walaupun dia itu badi al-hikam, tapi qama alaihi dalilul adam. Maknanya alam semesta itu jaizul adam. Selama alam semesta itu jaizul adam, yastahilu alaihil kidam. Suftenga. Hadza huwa takriban tahlilul bait. Wa kullu ma jaza alaihil adamu wa huwal alam li'annahu qama bihi dalilul adam. Selama alam itu ada dalil untuk dia bisa tidak ada, maka mustahil dia itu apa? Kidam. Lakin bihi qama dalilul adam. Kemudian untuk membuktikan alam itu hadis, kan kita menggunakan dalilul hudus. Dan di dalam dalilul hudus itu mempunyai sab'ah matolib. Ini penting sekali. Di dalam kitab-kitab besar pun matolib sab'ah ini disebutkan. Saya baca aja secara global. Saya baca 6, nanti yang ke-7 yaitu tentang masalah hawadis la awwalalaha. Kita tunggu di kelas yang akan datang insyaallah. Wa'lam anna lahum huna matalib. Ustaz, boleh. Sila. Matalib sab'ah.
Ketahuilah di sini itu untuk membuktikan bahwasanya alam semesta itu hadis ada 7 matolib. Apa itu kan Anda ingat-ingat tadi itu ya, Anda ingat-ingat bahwasanya alam semesta itu ajram wal a'rad, dan a'rad bil musyahadah. Ajram hudusnya karena memerlukan kepada apa namanya? A'rad. Aywa. نظمها بعضهم بقوله زيد ما قام Zaidun ma qama man taqal ma kamana man fakkala udma qadimun lahina. Aywa. فقوله زيد رد لقول الفلاسفة لا نسلم ثبوت زائد على الأجرام حتى يصح الاستدلال به على حدوث الأجرام. Falasifah mengatakan bahwasanya Zaidun, apa makna Zaidun? Itu adalah rad kepada falasifah yang mengatakan bahwasanya kami tidak mengatakan a'rad, kami tidak sepakat bahwasanya a'rad itu ada, tidak ada yang a'rad, yang ada hanya ajram saja. A'rad tidak adalah. Al-a'rad maujudun bil musyahadah, yang mengingkari adanya a'rad dia itu apa? Mukabarah. Aywa. Wa dalilu thubuti zaidi alladhi huwa al-'arad al-musyahadah. وقوله ما قام بحذف ألف ما للوزن رد لقولهم لا نسلم عدم العرض لجواز أنه يقوم بنفسه إذا لم يتصف به الجرم. yakni dia nak cakap bahwasanya maqama, bahwasanya falasifah mengatakan bahwasanya arad yumkin an yakuma binafsihi, tidak perlu dia itu yakumu bil ajram, padahal kita nak membuktikan ajram itu hadits dengan qiyamul arad bil ajron wa mulazamatul, dan arad terus berada bersama jirim. Kalau kita mematahkan itu, kita tidak bisa untuk membuktikan hudusul jirim. Kita tidak bisa membuktikan itu. Inilah yang dikatakan bahwasanya tidak, kritikannya falasifah bahwasanya arad qaimun binafsihi akan menjadikan arad menjadi jauhar. Karena di antara sifat hakiki daripada arad, dia perlu kepada perkara yang lain. Karena itu kan falasifah itu tak percaya dengan arad, mereka hanya percaya dengan huyula wasurah. Ayo. Wa dalilu annahu la yaqumu bi nafsihi annahu la yuqal sifatun min ghairi mawsuf. Yani la yuqal sifat min ghairi mawsuf. Yani artu sifat macam mana tidak ada mausuf tanpa tidak ada sifat tanpa mausuf. Ayo. فلا يقل حركة من غير متحرك مثلا. وقوله من تقل بسكون اللام للوزن رد لقولهم لا نسلم عدم العرض لجواز أنه ينتقل من جرم إلى جرم آخر. Man taqal, bahwasanya yang namanya arad itu tidak berpindah menurut mutakalimin, maknanya hitamnya MP3 ini bukan hitamnya HP ini, berbeza. Ada 2 hitam. Falasifah mengatakan tidak, arad bisa berpindah-pindah. Hitam yang di sini bisa hitam di tempat lain, bisa berpindah. Tidak, arad tidak bisa untuk berpindah. Yang bisa berpindah itu adalah jauhar. Karena yang namanya berpindah atau bergerak itu dari tempat lain ke tempat yang lain, itu bukan sifatnya arad. Karena arad itu detik ini ada, detik kedua sudah dia tidak ada. Ayo. ودليل أنه لا ينتقل أنه لو انتقل لكان بعد مفارقته الأول وقبل وصوله الثاني قائما بنفسه. Kalau dia berpindah dari sini ke sini, ketika dia berpindah dari sini dan sebelum sampai ke sini, dia akan qaimun binafsi. Sedangkan dari awal saya mengatakan makoma, bahwasanya arad tidak qaimun binafsi. Kalau qaimun binafsihi, maka dia bukan arad tapi namanya jauhar. Kita akan bertentangan dengan satu mabda awal ilmu kalam yang paling awal, yaitu apa? An-nasy' huwa. Ayo. Wa qawluhu ma kamuna raddun liqawlihim la nusallim adam al-aradi lijawazi annahu kamuna fil jirmi fatakmunul harakatu fil jirmi. La nusallim adam al-arad. Antum ayyuhal falasifah mengatakan artu tidak ada. Sebenarnya arad itu, dia itu kumun wa dhuhur. Apa itu kumun wa dhuhur? Sebenarnya macam di buah mangga, kan tidak langsung kuning kan, hijau dulu, kemudian kalau dia matang akan menjadi kuning, menjadi merah. Lah kuning itu di mana? Sebenarnya di dalam mangga yang hijau itu ada kuning, tapi dia tersembunyi. Nanti dia akan tampak. Ketika kuning tampak, hijaunya bersembunyi. Jadi bukan kuning itu datang ketika hijau itu hilang, bukan semacam itu. Jadi di dalam mangga sudah ada banyak sekali warna. Tapi warna itu
tersembunyi. Kemudian ketika sudah waktunya dia akan tampak, yang tampak sebelumnya akan bersembunyi. Hakada, itu namanya mas'alatul kumun wa dhuhur. Apa jawabannya Imam Bajuri? والدليل أنه لا يكمن أنه يلزم عليه جمع الضدين وهو باطل. Wahwa batil. Kalau memang di dalam mangga itu ada kuning dan hijau, akan ada din. Akan ada dua warna yang saling bertentangan. Di dalam Imam Ghazali mengatakan bahwasanya kalau memang ada kumun wa dhuhur bi ghatin nadhar an jam'id diddain, nafsul kumun wa dhuhur hadis. Dulu hijau, kemudian hijaunya hilang menjadi kuning. Loh, kuning kan dulu tidak ada, kemudian ada. Hijau dulu ada, kemudian tidak ada. Alaisa hadza huwa maknal hudus. Ada setelah tidak ada. Ayo, wa huwa batilun وهو باطل. وقوله من فك رد لقولهم لا نسلم ملازمة الجرم للعرض لجواز أن ينفك عنه ودليل أنه لا ينفك عنه. Dibilang kami tidak setuju bahwasanya arad selalu bersama jirim. Maknanya kita kan mengatakan tidak mungkin ada jirim tanpa ada arad. Falasifah mungkin ada jirim tanpa ada arad. Maknanya jirim bisa untuk ada tanpa adanya arad. Syekh Said ekstrim di sini. Beliau mengatakan bahwasanya luzumul jirim lil arad akliyun. Akli, bukan adi. Maknanya kalau adi kan Allah bisa menciptakan jirim tanpa arad, adatan. Syekh Said tak, aklan. Maknanya tidak mungkin Allah menciptakan jirim tanpa arad. Ajib, Zah. Ajib marah. Ketika baca ini, Allah ajib. Ada beberapa, dan kelihatannya pendapat ini yang lebih lebih kuat. Dulu saya memahami adatan, tapi setelah saya pikir lagi, tak. Pendapatnya Syekh Said kuat daripada pendapat saya di dalam masalah ini. Falasifah mengatakan bahwasanya jirim mungkin ada tanpa adanya arad. Mungkin ada tanpa adanya arad. Aywa. Wa dalilu annahu la yanfaku anhu annahu la yuqal jirmun khalin an harakatin wala harakatin mathalan listihalati irtifa'in. Karena tidak mungkin yang namanya jirim itu lepas daripada harokah dan adamul harokah. Ini pasti dia harokah dan atau tidak harokah, pasti bergerak atau diam. Tidak mungkin ada jirim tidak bergerak dan tidak diam, karena akan menjadi irtifa'un naqidan. Naqidan tidak boleh untuk dua-duanya hilang. Tidak boleh dua-duanya hilang, tidak boleh dua-duanya ada sama-sama. Karena ada apa? Salah satu. Ayo. Qawluhu la adima qadimun raddun liqawlihim la nusallim hudusul arad li jawazi an yakuna qadiman wa yan'adim. Wa dalilu anna yakni falasifah cari problem. Yakni mungkin saja arad itu qadim dan dia yang adim. Loh, macam mana qadim? Yang adim, tidak mungkin sesuatu yang kodim itu bisa hilang. Yang namanya kodim pasti dia itu wajibil wujud. Ayo. Wa dalilu anna al-qadima la yan'adim anna al-qadima la yakunu wujuduhu illa wajiban. Yang namanya kodim tidak mungkin kecuali wajibal wujud. Ayo. Fala yaqbalu al-'adam. Wa qawluhu la hana muntakhotun min qaulina la hawadits la awwala laha. Yani yang terakhir ini lahana ada muntahat. Mana muntahat? Nahat. Daripada hawadits la awwala laha. Insyaallah yang akan datang saya akan jelaskan masalah dalilut tatbik. Karena hawadits la awwala laha atau tasalsul fil qidam itu masalah khas yang sedikit panjang dan ada dalil khas untuk dia namanya dalilut tatbik, dan ada beberapa muqaddimah yang kena dipelajari pasal dalilut tatbik ini untuk memperjelas apa itu dalilut tatbik dan apa pendapatnya Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwasanya hawadits la awwala laha itu mungkin fil mustaqbal wa fil hal, dan bagaimana pendapatnya Abu Hashim al-Jubai yang mengatakan hawadits la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.